Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan pada bidang pendidikan madrasah kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Haji Masrulyanto Usman SAG MAG, yang hari ini sekaligus beliau menjadi pemateri. Yang kami muliakan Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Bapak Ibu Korwas, Bapak Ibu Pengawas, hadir pada kesempatan kali ini Bapak Kepala Emman 1 Kota Gorontalo, Pak Dr. Waris, yang punya semangat baru, motivasi baru, kemudian Bapak Kepala-Kepala Madrasah lainnya yang di bawah Induk KKM Emman 1 Kota, dan yang saya muliakan Bapak Ibu Kepala-Kepala Madrasah Sanawiyah se-Kota Gorontalo. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mari acara sosialisasi penulisan ijazah di pagi hari ini sambil memohon petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya adalah pengantar kata dari Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah. Kepada Bapak Kepala Seksi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Masrulyanto, Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan, yang saya hormati Ibu Korwas, yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas Binaan MTS MA, Bapak Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah, Alia negeri maupun swasta yang sempat pada hari ini bergabung bersama kita di hari yang ke-18 ya, Ramadan kalau nggak salah. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di siang hari ini bersyukur alhamdulillah kita berkumpul kembali, yang mana kemarin ya kalau nggak salah pada hari Jumat kita juga mengadakan rapat bersama terkait dengan pembahasan salah satunya adalah yang akan kita bahas kembali terkait dengan penulisan ijazah tahun pelajaran 2019-2020. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Dr. Masrul yang saya muliakan dan yang saya banggakan, alhamdulillah kami merasa bersyukur karena di hari ini bisa kembali bergabung setelah kemarin, setelah melaksanakan kegiatan yang sama pada tingkat madrasah ibtidaiyah negeri, di mana Ibu Pengawas juga sudah melaporkan ke kami bahwa pelaksanaan di madrasah ibtidaiyah itu berjalan dengan baik. Insya Allah pada hari ini juga apa yang kami dan seluruh teman-teman juga berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Dan satu kesyukuran karena pada hari ini hampir semua kepala madrasah hadir, termasuk kepala man 1 yang dari seluruh peserta ini hanya kepala man 1 yang kelihatan wajah cerianya luar biasa nih, menampakkan cahaya terang yang sangat memantulkan ke kami ya. Inilah mungkin bagian percikan sehingga kami juga mempunyai motivasi untuk selalu mengikuti kegiatan teman-teman yang dimana wadahnya ini melalui kelompok kerja madrasah di bawah pimpinan Kepala MTS Negeri 1 dan seluruh teman-teman madrasah sanawiyah swasta. Terima kasih sekali lagi yang kami harapkan kepada Bapak Ibu
insya Allah kegiatan seperti ini mungkin kita tetap selalu kita ikuti atau kita laksanakan. Walaupun pada saat ini sebagian besar mungkin teman-teman melaksanakan ibadah puasa, tetapi itu bukan halangan, tetap semangat selalu berinovasi sesuai dengan tugas dan pokok kita masing-masing atau sesuai dengan tuntutan yang saat ini. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, kita ketahui bahwa hampir sebagian besar praktis keadaan ini ya sedikit mengalami perubahan, tetapi itu bukan halangan juga. Berkat semangat dan seluruh teman-teman, ya mungkin dengan semangat Ramadan ini, kita saling bersilaturahim sehingga memberikan satu semangat baru kepada kita untuk melaksanakan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Kasih Penma Kota Gorontalo Pak Haji Irwan. Saya hormati Pak Kasih Kurikulum Kanwil Pak Dr. Masrul. Saya hormati Bapak Ibu pengawas yang sempat bergabung. Saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah, baik MTS maupun MA. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasanya kesempatan pada siang ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, dan insya Allah kita dijauhkan dari wabah pandemi corona, dan insya Allah wabah ini akan cepat berlalu dari hadapan kita, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kesempatan pada pagi ini, yang pertama saya sampaikan terima kasih pertama kepada penginisiatif kegiatan ini, khususnya Kepala MTS yang sudah menginisiasi kegiatan ini terlaksana. Kedua, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Dokter yang sudah meluangkan waktunya. Dan terima kasih juga kepada semua kepala madrasah yang sudah hadir ataupun Bapak Ibu pengawas yang hadir pada kesempatan pagi ini. Saya berharap kita maksimalkan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi penulisan ijazah yang walaupun setiap tahun ini selalu kita lakukan, tetapi setiap tahun kendala-kendala itu ada. Dasar kendala yang kemarin saya harapkan untuk dicatat, direkor kembali untuk kita pertanyakan jika sekiranya ada hal-hal yang memang tidak sesuai lagi dengan aturan-aturan yang sebelumnya. Jadi ini harapan-harapan saya dalam kegiatan ini selanjutnya, insya Allah bisa berjalan lancar dan tetap kita ikuti walaupun dari jarak jauh sesuai kondisi yang ada sekarang. Alhamdulillah walaupun kondisi WFH kita masih tetap bisa bertatap muka untuk saling menyampaikan informasi-informasi yang ada di madrasah. Saya kira ini harapan kita semua, kegiatan tetap berjalan secara lancar dan bisa kita lalui hingga kegiatan berakhir. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya adalah penyampaian materi sosialisasi penulisan ijazah yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Untuk itu kami mohon dengan hormat dan takjim kami sapa beliau Bapak Dr. Haji Masrul Yanto Usman SAG MAG. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Alhamdulillah. Terang sekali, terang. Salatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyya ba'da. Yang saya hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Pak Haji Irwan Latif. Sehat selalu.
Yang saya hormati Ibu Korwas, Ibu Dr. Anda Haja Herlina Jubu, MPD, bersama pengawas pembina Pak Mustain dan Ibu Lisna Dukalang. Yang saya hormati Kepala Madrasah Negeri Pak Karjianto dan Pak Dr. Waris Maswara. Saya ada pembeda antara kedua mereka ini. Kalau Pak Dr. Waris kelihatan dari layar, ada 2 layar yang dia pakai. Ada 2 layar, berarti pakai HP dan notebook. Dan dari 2 layar itu kelihatan aura mukanya yang bercahaya. Basah dan semangat. Mudah-mudahan dan dia lagi terus. Yang saya hormati juga para kepala madrasah pada Madrasah Aliyah dan Sanawiyah Sekota Gorontalo yang saya tidak bisa sebut satu persatu, dan yang teristimewa juga kepada para penulis ijazah yang hadir di sini. Ini lengkap. Saya bersyukur sekali untuk sosialisasi di tingkat kota ini lengkap. Biasanya kalau di tempat-tempat yang lain hanya kepala madrasahnya yang ada. Saya agak khawatir nanti penyampaiannya bias. Kalau ini kepala madrasah dan tim penulisnya hadir, ini luar biasa sekali. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga atas kesempatan ini yang diberikan di sini. Ya, untuk wilayah kota tinggal RA yang belum, tapi khusus untuk RA ini saya akan minta langsung kepada ketua kelompok RA Ibu Dian untuk Provinsi Gorontalo. Kenapa? Karena tahun lalu yang paling banyak kesalahan penulisan itu di RA. Sekitar 90 lebih salah semua dan harus diganti. Nah, makanya kita berharap kenapa ada sosialisasi penulisan ijazah. Benar sekali yang disampaikan oleh Ibu Koordinator Korwas, Ibu Herlina, bahwa harus tetap ada sosialisasi karena ada perubahan-perubahan yang terjadi. Tahun ini ada perubahan yang terjadi, yang mudah-mudahan kita tidak akan salah lagi dalam penulisan ijazah. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, tahun ini ijazah yang Bapak Ibu akan terima sesuai dengan ijazah yang sesuai dengan data di PDUM, Pangkalan Data Ujian Madrasah, yang para operator madrasah sudah isi. Jadi ijazahnya itu berdasarkan data yang ada di situ. Jadi kalau di PDUM-nya jumlah siswanya ada 100, maka ijazahnya itu cuma 100. Kita tidak bisa lebih-lebihkan. Tahun-tahun lalu memang kita dilarang untuk melebihkan. Jadi ketika salah, segera melapor, dan kami butuh beberapa waktu, beberapa bulan untuk mengadakan kembali. Maka mohon ini kita kehati-hatian kita, bahwa mulai tahun ini jumlah ijazah itu sangat-sangat sulit bagi kita. Dan kami di seluruh kabupaten kota, kami sudah menyampaikan bahwa batas penulisan cuma sampai bulan Juli. Bulan Juli Bapak Ibu. Jadi bulan Juli, paling lambat itu Agustus. Jadi begitu ijazahnya Bapak Ibu terima, segera melakukan penulisan ijazah, dan kalau ada kesalahan, mudah-mudahan tidak ada yang salah. Kalau ada kesalahan, segera mohon mengirim surat ke Kanwil untuk minta penggantian ijazah. Tentunya lewat Kemenak Kabupaten Kota, supaya akan terkoordinir. Supaya nanti Pak Irwan tahu juga kesalahan-kesalahan penulisan yang ada nanti. Ini karena tahun ini sangat rentan sekali. Jadi kami insya Allah bulan awal September atau akhir Agustus akan mengirim permintaan ijazah yang salah penulisan itu ke Kemenak Pusat, dan di sana butuh beberapa bulan, sehingga kemungkinan besar bulan-bulan November baru ada. Nah, makanya nanti kalau Bapak Ibu ada yang salah penulisan, tapi nanti kesalahan penulisannya itu meminta nanti bulan-bulan November,
Oktober, November, itu mohon maaf, itu mungkin tidak bisa dicetak lagi. Karena di pusat itu harus dicetak kembali. Ini ya, ini awal. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ijazah kita, ijazah ini merupakan dokumen resmi dan sah yang diberikan kepada peserta didik yang telah tamat melaksanakan pendidikan. Jadi cuma yang telah tamat Bapak Ibu. Jadi ketika ada siswa yang tidak tamat, maka itu tidak boleh diberi ijazah. Kemudian ijazah ini diterbitkan oleh satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional. Di Kota Gorontalo semuanya sudah memiliki izin operasional. Kemudian belangko ijazah ini diisi oleh panitia yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, mohon segera membentuk tim pengelola ijazah sebagaimana surat kami yang ini tanggal 21 April. Jadi tim pengelola ijazah ini nanti akan mengikuti sosialisasi seperti yang sekarang ini. Kemudian nanti akan menjemput belangko ijazah pada Kemenak Kabupaten Kota. Kemudian menulis ijazah. Kemudian mengadministrasi ijazah. Mohon ijazahnya diadministrasi. Jadi setelah ditulis, Bapak Ibu copy, kemudian diarsipkan di madrasah, kemudian dimasukkan dalam buku register ijazah. Ini untuk mengantisipasi tahun-tahun mendatang ada yang kehilangan ijazah. Beberapa waktu yang lalu ada mantan siswa satu kota yang ijazahnya terbakar. Dan itu susah sekali mengadakan. Di Kabupaten Gorontalo ada juga satu yang mau CPNS tapi kehilangan ijazah. Dan itu tidak bisa diproses karena ijazahnya semuanya tidak ada lagi. Tidak ada lagi satupun yang bisa dijadikan dasar untuk permintaan ijazah yang baru atau surat keterangan pengganti ijazah. Kemudian yang kelima, setelah Bapak Ibu menulis ijazah dan mengadministrasi, mohon segera menyerahkan ijazah pada peserta didik. Karena khawatir ijazah yang kita tahan itu rusak, hilang, atau ijazah itu salah penulisan. Ini kasihan, makanya segera menyerahkan ijazah. Pengalaman di madrasah, yang ada satu madrasah yang 8 orang tidak menerima ijazah. Kenapa tidak menerima ijazah? Karena ijazahnya itu tidak ada lagi di sekolah, tidak ada di tempat penulis, tidak ada di kepala madrasah, tidak ada di arsip-arsip madrasah, hilang madrasahnya. Dan akhirnya cuma diganti dengan surat keterangan pengganti ijazah. Kalau ada kesalahan penulisan, segera melaporkan ke Kanwil dan minta penggantinya. Kemudian ini kode Bapak Ibu, kode ini tidak berubah. Untuk MTS negeri ini 1, ini 30, 01, 001 dan seterusnya. Jadi untuk Kota Gorontalo belum ada satupun yang berubah, masih tetap sama. Ini demikian juga Aliyah, dimulai dengan man 1 kota 001 dan sebagainya. Ijazah ditulis dengan tangan, kemudian pakai tinta warna hitam. Mohon pastikan Bapak Ibu, tinta yang kita pakai benar-benar tinta warna hitam dan tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Ini spidol warna hitam yang kecil itu tidak bisa dipakai karena itu ada mudah luntur. Pengalaman ada teman kami yang sampai dengan hari ini ijazahnya itu ada, yang kelihatan tinggal foto dan cap. Sementara tulisan-tulisannya tidak ada lagi, karena sudah luntur. Mungkin 1-2 tahun belum, tapi 5-6 tahun kemudian akan luntur dan hilang tulisannya. Oleh karena itu mohon gunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur. Kemudian kalau ada kesalahan dalam penulisan ijazah, tidak boleh dicoret, tidak boleh ditimpa, tidak boleh ditipeks, tidak boleh dihapus-hapus dengan silet, ujung-ujung silet, harus diganti dengan belangko ijazah yang baru. Ini. Jadi mohon segera.
tapi tetap harus dengan kehati-hatian dalam penulisan ijazah. Apabila ada kesalahan, mungkin digaris seperti ini dan dikirim ke Kanwil, ini tandanya bahwa ijazah itu salah dalam penulisan. Ini nomor kode ijazah. Untuk Gorontalo, kita pakai kurikulum 2013. Tidak ada lagi kurikulum 2006. Semua madrasah di kota Gorontalo dan seprovinsi Gorontalo sudah pakai Ya, Assalamualaikum. MI Waalaikumsalam. 13. Ustaz. Ini kode. Jadi nanti Bapak Iya. Ibu Itu DP contoh dikasih, baru DP nomor surat. maka itu kode DP tulisan begitu. Pokoknya mau ikut itu semua juga Ustaz. Tinggal nomor surat sesuai nomor surat yang di sekolah. Jadi nanti kita pakai provinsi Gorontalo nomor 30. Nah, provinsi Bangka Belitung. Tapi nanti koordinasi dengan Ustaz karena juga. Provinsi Tahu ada Gorontalo nomor surat itu pakai suaranya yang Diknas. Sementara Kementerian Agama pakai nomor 30. Jadi jangan terpengaruh dengan Diknas, kita gunakan kode 30 sebagaimana di ijazah. Ini di ijazah jelas ini 13 tidak sempat diganti, ini harusnya 30. Ini kode 30 MTS 30 1. Jadi kalau ada yang ada kesalahan penulisan ijazah, jangan minta di provinsi yang lain karena kodenya beda. Ini provinsi Jawa Timur yang 13. Jadi jangan minta di Sulawesi Tengah dan jangan minta di Sulawesi Utara karena kodenya beda. Sekarang penulisan MTS. Ini model ijazah kita tahun ini tidak berubah, tapi ada beberapa yang di penulisan yang berbeda. Yang pertama, saya mulai dari nomor. Bagian pertama nomor. Nomor ini 001. Jadi 001 yang di depan ini Bapak Ibu, inilah nomor urut ijazah keluar. Jadi di buku ijazah nanti, untuk 001 itu miliknya siapa, 002 miliknya siapa, dan seterusnya. Ini. Kalau siswanya ada 90, maka ini sampai 090. Ini sampai 090. Kalau siswanya ada 150, maka ini sampai 150. Jadi satu orang siswa dapat satu nomor ini. Kemudian MTS. Untuk MTS, T dan S itu huruf kecil, setelah itu titik. Demikian juga aliyah. Aliyah, M-nya huruf besar, A-nya huruf kecil. Jadi A-nya huruf kecil, T dan S-nya huruf kecil. Kemudian 30, ini kode provinsi yang tadi. Kemudian 01, ini kode kota Gorontalo. Kemudian 001, ini kode madrasah. Ini kode madrasah. Jadi semua madrasah negeri seprovinsi Gorontalo pakai 001. Jadi 001 itu MTS negeri, 001 itu MA negeri. 002-nya itu siapa? Nah, jadi 002-nya lihat mungkin Al-Huda atau Al-Hairat, Kota atau MA Muhammadiyah. Ini. Nanti Bapak Ibu lihat kembali di kode surat. Kemudian PP 011 ini kode surat, klarifikasi surat. Ini ditulis sebagaimana contoh. Kemudian 06. 06 ini bulan penetapan untuk sanawiyah. Jadi untuk sanawiyah pakai 06, untuk madrasah aliyah pakai 05. Jadi sekali lagi untuk madrasah aliyah pakai 05, untuk madrasah sanawiyah pakai 06. Tahun 2020. Kenapa 05? Karena pengumuman madrasah aliyah bulan Mei. Makanya ini 05. Kalau sanawiyah pengumumannya nanti tanggal 5 Juni, makanya ini di sini 06. 06. Ini nomor, nanti Bapak Ibu kalau tidak jelas ditanyakan sebentar. Kemudian bagian kedua yang bertanda tangan di bawah ini kepala madrasah. Nah, kita akan isi dengan ini lengkap MTS negeri
1 Kota Gorontalo. MA, kalau madrasah jangan man ya. Madrasah MA negeri 1 Kota Gorontalo. Sekarang swasta. MTS swasta Al Khairat. MTS swasta Al Huda. MTS swasta Darul Mubin. MTS terpadu Al Islah. Jadi seperti itu. Sekarang Aliyah. MA swasta Al Yusra. MA swasta Al Khairat. MA swasta Muhammadiyah. Ini. Nah, jadi nanti ada swasta dengan tidak, itu tergantung izin operasional madrasah. Bapak Ibu lihat kembali nomenklatur dari pendirian madrasah di surat izin operasional madrasah ditulis, di situ tertulis apakah ada swasta atau tidak ada. Ketika misalnya tidak ada swasta, maka tidak usah tulis. Misalnya MTS Al-Huda, tidak ada swasta. Jadi jangan paksa tulis swasta. Demikian juga kalau ada swasta, silakan ditulis. Kemudian nomor pokok sekolah nasional 607551887, ini di nomor 3 ini. Kemudian di nomor 4, ini ada perubahan Bapak Ibu dari tahun lalu. Nah, Kabupaten Srep Kota. Nah, untuk nomor 4 ini, untuk Kota Gorontalo diisi dengan kota. Dan tidak usah dicoret. Tidak perlu dicoret ini kabupaten. Jadi sobat contoh di sini tulis Kota Gorontalo. Kalau tahun lalu langsung Gorontalo. Nah, tahun ini Kota Gorontalo. Ini beda dengan Kabupaten Gorontalo. Kalau Kabupaten Gorontalo, kabupatennya hilang, di sini tinggal Gorontalo. Jadi kalau Bapak Ibu langsung tulis Gorontalo, berarti itu salah. Itu milik Kabupaten Gorontalo. Jadi tahun ini Kota Gorontalo. Ini yang berbeda tahun ini. Kemudian ini juga yang berbeda di sini di nama madrasah, jangan ditulis di sini. Tulisnya di bawah sini. Pas di tengah. Jangan di pinggir sini, kita kasih pas di tengah. MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, kita kasih pas di tengah sini. MA Negeri 1 Kota Gorontalo, kita kasih pas di tengah sini. Nomor 5 provinsi, kita isi dengan Gorontalo. Provinsi. Nomor 6, nama siswa. Ini. Untuk nama siswa, maka dokumen yang akan kita pakai untuk melihat nama yang sesuai adalah di ijazah. Jadi mohon perhatikan ijazah. Jadi data yang akan kita tulis di sini, di ijazah ini adalah data yang berasal dari ijazah sanawiyah untuk madrasah aliyah. Nah, sementara untuk sanawiyah, data yang akan kita pakai adalah data yang ada pada ijazah MI. Pada ijazah MI atau SD. Ini yang akan kita pakai. Nah, kemudian nama yang akan kita pakai ini, kita tulis dengan huruf balok. Tidak boleh disingkat. Ini harus sesuai dengan ijazah. Jadi kalau namanya panjang seperti ini, As-Sifatul Khairiyansah Putra Zakaria, kalau di ijazah MI panjang seperti ini, maka kita harus mengikuti itu. Ini. Jangan kita penggal-penggal, karena di sininya pendek, tidak pas, kemudian kita singkat-singkat, As-Sifatul C.P. Zakaria. Tidak boleh. Harus sesuai dengan dokumen sebelumnya. Apabila tidak pas di kolom ini, maka bisa kita buat 2 baris. Kita bisa 2 baris. As-Sifatul Khairiyansah di atas, Putra Zakarianya di bawah. Boleh 2 baris. Makanya hati-hati dalam penulisan di sini. Bagian ke-7, tempat dan tanggal lahir, kita lihat di ijazah awalnya, dokumen awalnya. Gorontalo 18 Juni 2005. Kemudian nomor 8, nama siswa. Nama siswa mohon diikuti nama yang ada pada dokumen sebelumnya.
Jadi misalnya di dokumen sebelumnya misalnya di ijazah MI namanya Ismail Zakaria. Tapi sekarang Pak Ismail Zakaria ini misalnya sudah ada gelar, misalnya SPD atau MPD, maka ini tidak boleh ditulis. Jadi nama yang ada di sini, nama orang tua yang ada di sini sesuai dengan nama yang pada ijazah yang kita lihat sebelumnya, ijazah MI atau ijazah MTS. Ini. Kemudian nomor 9, nomor induk siswa. Mohon pastikan nomor induk siswa ini adalah nomor milik siswa. Bapak Ibu bisa cek kembali di NISN online untuk memastikan bahwa ini benar-benar nomor induk siswa yang nasional ini. Ini nomor induk siswa nasional. Kalau yang ini nomor induk siswa yang di atas ini harusnya MTS ini harus dilihat sesuai dengan nomor yang ada di sekolah. Kalau nomornya cuma 5 digit saja, jangan ikut-ikutan dengan ini panjang-panjang. Nah, ini yang nomor induk siswa nasional, ini lihat kembali di nomor induk siswa online. Bapak Ibu pastikan kembali bahwa ini sesuai. Karena pengalaman tahun-tahun lalu, ketika anak-anak masuk di SMA, yang diminta itu memasukkan nomor induk siswa. Begitu mereka memasukkan nomor induk, ternyata yang muncul adalah nomor orang lain. Tahun lalu ini kita disibukkan dengan Alia Al-Huda. Alia Al-Huda ada satu siswa yang nomornya ini, sehingga tidak boleh terterima di perguruan tinggi. Nah, makanya mohon, karena nomor ini hanya nomor dari orang lain ini. Kemudian nomor 11, peserta ujian, nomor peserta ujian. Ini nomor peserta ujian, Bapak Ibu lihat kembali. Kemudian nomor 12, asal madrasah. Jadi penulisannya sama dengan yang nomor 2. MTS Negeri 1 Kota Gorontalo dan seterusnya. Nomor 13 ini titi mangsa ini. Ini khusus nomor 13 Bapak Ibu. Untuk titi mangsanya di sini, yang panahnya ini salah di sini. Ini ditulis Kota Gorontalo. Kalau tahun lalu kita tulis Gorontalo, tahun ini Kota Gorontalo. Karena kalau kita tulis Gorontalo berarti tempatnya di Kabupaten Gorontalo. Nah, madrasah Bapak Ibu di Kabupaten Gorontalo. Makanya di sini kita tulis Kota Gorontalo, 5 Juni 2020. Kenapa 5 Juni? Karena ini tanggal pengumuman nanti. Jadi Bapak Ibu segera mengadakan rapat penentuan kelulusan dan di SK-kan, contoh SK-nya kami sudah kirim. Kemudian nanti siswanya diberikan surat keterangan lulus sebagaimana yang surat yang kami sudah kirim contohnya, dan nanti pengumumannya tanggal 5 Juni. Insya Allah tanggal 5 Juni pengumumannya. Alias sudah selesai. Bagian nomor 14 diisi dengan nama kepala madrasah. Nah, nama kepala madrasah Karjianto SPD, MPD. Pak Karjianto ini boleh pakai MPD. Karena MPD ini MPD Rain. Ini baru tahun lalu ini diperoleh. Ini sudah bisa dipakai. Tidak usah lihat di jasanya teman-teman yang anak-anak ini. Jadi bisa pakai. Kalau sudah haji bisa juga pakai di depan sini kalau mau pakai. Nomor induknya ini. Bagi yang non PNS, karena ada teman-teman yang non PNS, Al-Islah, kemudian Hidayatullah, ini tidak pakai NIP. NIP kemudian garis. Begini. Ini ya. Kemudian nomor 15 ini foto. Foto ini 3x4, hitam putih atau warna. Boleh hitam putih atau warna. Pakai pakaian sekolah, pakaian seragam. Seragamnya kalau MTS pakai MTS, kalau MA pakai seragam. Kemudian foto lurus menghadap ke depan. Kemudian dibubuhi dengan cap jari tengah kiri sini, pemilik ijazah. Dan terakhir dibubuhi dengan stempel madrasah di sini. Sebagaimana contoh ini. Ini yang benar ini. Ini yang benar. Jadi kita pakai cap. Capnya jangan menyentuh wajah siswa. Capnya harus menyentuh foto. Kemudian jangan menyentuh
wajah siswa, cap jari juga jangan menyentuh wajah siswa. Kalau ini kurang lebih ini salah, ini kurang tepat. Karena ini tidak menyentuh tidak menyentuh foto. Ini. Makanya mohon perhatikan, capnya jangan pakai yang fals-fals begini, yang warnanya sudah pudar. Kita pakai warnanya yang masih terang benderang seperti ini. Nanti ini pakai capnya secerah wajahnya Pak Dr. Waris. Ini. Karena ini jangan ini wajah yang lalu Pak Dr. Waris ini. Kita pakai yang seperti ini. Ini wajah cerahnya Pak Dr. Waris. Kemudian belakang, ini bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakang Bapak Ibu, yang 1, 2, 3, 4 kurang lebih sama dengan yang di depan. Datanya ini. Untuk yang nomor 5, ini nilai siswa, ini gabungan, ini nilai ijazah, gabungan dari nilai gabungan raport 60% kali 60%, dan nilai ujian madrasah kali 40%. Ini nih gabungannya di sini. Kemudian nanti hurufnya di sini. Saya menjelaskan dulu yang ini. Nah, untuk nilai raport yang kita pakai adalah nilai semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti nilai kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semester ganjil. Ini. Untuk Alia, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 semester ganjil. Jadi 5 semester ini kita gabung, kita kumpul nilainya, kita gabung, dan kita kali 60%. Kita kali 60%. Itulah nilai rata-rata raport. Kemudian nilai ujian madrasah. Nah, nilai ujian madrasah. Moga-moga madrasah Alia kita sempat melaksanakan ujian madrasah. Kalau ada madrasah Alia yang sempat melaksanakan ujian madrasah, maka nilai ujian madrasah itu yang kita pakai. Nilainya bisa kita pakai dan kita kali 40%. Kalau sempat ikut ujian. Kalau tidak sempat, sanawiyah misalnya tidak sempat, Alia juga tidak sempat, yang tidak sempat ujian madrasah, maka kita bisa menggunakan nilai dari portofolio dari raport ini. Dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Jadi nanti ini gabungan dari nilai raport, ujian madrasah. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ambil nilai raport, kemudian ditambah nilai prestasi yang diperoleh sebelumnya. Ini. Jadi nanti nilai semester yang tadi ini nilai ijazah tadi, kita bisa tambahkan dengan nilai semester 6. Kita boleh pakai nilai semester 6. Kita tambahkan. Misalnya nilai raport tadi rata-rata 80. Kemudian nilai raport, nilai semester genapnya, misalnya nilai semester genapnya rata-rata 90, maka kita bisa tambahkan 80 tambah 90 misalnya, bagi 2 dan seterusnya. Jadi untuk mekanismenya diserahkan ke Bapak Ibu. Mekanismenya diserahkan ke madrasah masing-masing. Ini untuk nilai. Setelah nilai dimasukkan nanti di sini, kemudian ditulis dengan huruf. Jadi kalau 40 berarti kita tulis 4 dan 0. Ini. Kemudian di bawahnya titik mangsanya kita tulis lagi Kota Gorontalo, ini 5 Juni. Kemudian nama kepala madrasahnya di sini dan dibubuhi cap sebagaimana yang tadi. Nah, untuk nilai, ini contoh Bapak Ibu, ini contohnya tadi. Untuk nilai ini 80, 8 dan 0, 85 dan 85, 86, 86 dan seterusnya. Mohon pastikan Bapak Ibu, ini kemudian kita rata-ratakan nilainya. Nilai rata-rata itu kita tulis begini. Kalau nilai yang ini Bapak Ibu, ini 80 ini nilai satuan ini, nilai puluhan yang kita ambil. Jadi misalnya nilainya 81,5, maka kita genapkan jadi 82. Ini yang kita tulis di sini. Kalau misalnya 80,35, maka kita genapkan ke bawah. Ketika komanya di bawah dari 5, maka
kita genapkan ke bawah. Ketika komanya di atas dari 5, maka kita genapkan ke atas. Misalnya 85,9, maka ini jadi 86. 86,1, maka menjadi tetap 86. 75,8 menjadi 76. Ini yang ditulis di sini. Puluhan yang ditulis di sini. Sementara yang di bawah rata-rata, ini satu angka di belakang koma. Ini. Misalnya ini 81,5, maka itu yang kita tulis di sini. Bagaimana kalau 81,49, maka berarti kita genapkan 5. Kemudian tidak usah tulis di sini. Tidak usah tulis di sini 81,5, tidak usah. Yang ada nilainya tulisannya ini, angkanya, hurufnya, cuma yang nilai yang di atas. Sementara nilai rata-ratanya tidak perlu ditulis di sini. Ini. Dan terakhir ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, paparan singkat dari saya. Dan kalau ada yang tidak jelas, kita diskusikan sama-sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pengawas dan kepala-kepala madrasah hebat. Tadi Pak Dr. Mas Suryanto telah memberikan sosialisasi dengan sangat gamblang dan sangat jelas terkait dengan penulisan ijazah. Olehnya mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, ingin mengkomunikasikan, kami persilakan dengan mengangkat tangan dan bergantian Ibu Bapak. Dan kami buka, ada yang bertanya? Ibu Haja Wahidah dari MT1 Kota Gorontalo. Silakan Ibu. Suaranya Bu Wahidah. Bu Wahidah, mood-nya Bu Wahidah? Unmute. Unmute. Ada yang tombol kayak rekaman mute? Mute kiri bawah. Ya, di bawah. Iya, makasih. Yang saya tanyakan sini Pak, ada masalah yang pertama yaitu NISN. Kadang pengalaman kemarin, NISN itu beda dengan yang dari SD. Kalau kita cek yang dari SD, dari jasa SD-nya, NISN-nya itu tidak sesuai dengan nama yang tercantum di jasa itu. Jadi kami harus mengecek kembali di NISN online. Jadi yang mana yang kami pakai situ Pak? Apakah NISN sesuai dengan yang dari jasa SD atau jasa yang harus NISN yang harus dicek kembali? Kemudian yang kedua, penulisan, mohon maaf namanya Pak Karji kemarin, pengalaman tahun lalu, SPDE-nya itu kami sudah tidak gunakan lagi, jadi langsung Terjianto MPD. Apa boleh begitu Pak? Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, itu masalah penulisan yang 001 itu. Apakah siswa yang di 91 itu kan 001, berarti dia yang gunakan itu ijazah yang 001 itu. Apakah tidak boleh baku tukar? Misalnya yang 0010 itu 009 yang gunakan dan seterusnya. Ya, coba itu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik Pak Ibu Haja Wahidah. Pak Dokter langsung dijawab atau bagaimana? Mohon petunjuk Pak. Terserah mekanismenya seperti apa. Oke, ya langsung dijawab saja ya Pak, nanti supaya langsung dijawab. Bismillah. Pak Dokter, dipersilakan. Terima kasih Bu Wahidah. Yang pertama NISN. Nah, NISN ini Bapak Ibu mohon pastikan NISN yang dipakai oleh siswa itu NISN miliknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu cek lagi online, pastikan. Dan kalau beda dengan yang di data di ijazah SD, maka yang kita pakai adalah NISN yang baru, yang miliknya siswa. Itu ya. Karena apa? Karena nanti akan salah terus. Karena nanti akan bermasalah terus itu. Biarlah di ijazah SD-nya itu yang bermasalah, dan itu nanti mereka akan keluarkan surat keterangan kesalahan penulisan dan yang benarnya apa, itu nanti urusan kepala SD.
Nah, kita yang benar. Sebetulnya untuk NISN ini, saya sebetulnya NISN ini tidak terlalu khawatir karena kemarin pada saat verbal PD, pada saat kita mau masukkan bio UN siswa itu masih di verbal PD. Jadi verbal PD itu termasuk NISN itu yang di verbal. Nah, tapi walaupun begitu, untuk kehati-hatian tetap kita cek kembali. Yang kedua, nama kepala madrasahnya. Pak Karji itu kan kemarin SPDI, kemudian MPD. Nah, begitu dapat MPD, tidak dipakai lagi, tidak digunakan lagi, SPDI. Ya. Nah, tidak persoalan, yang penting beliau tidak keberatan. Jangan sampai beliau mau ditulis semua, kemudian penulisnya yang tidak mau tulis. Jangan sampai itu ya. Karena ada yang begitu kan, kenapa tidak ditulis saya? Oke, jadi boleh ya? Boleh. Bismillah Pak Dokter. Ketiga, nomor 001. Nah, boleh tukaran tidak? Sebetulnya mau tukaran atau tidak itu tergantung di sekolah. Cuma untuk bagusnya, supaya dia bagusnya, yang paling bagus itu sesuai dengan urutan yang sudah ada. Misalnya di BUN itu sudah ada kan urutannya, nomornya kan sudah terurut. Maka supaya controllingnya bagus, mengikuti itu saja. Supaya jangan tambang akan bak-baku caku dan sebagainya. Kalau supaya nanti misalnya di nomornya 001, dia juga akan dapat yang 001. Itu lebih bagus koordinasinya daripada kita mau tukar-tukaran dan sebagainya. Saya kira itu ya. Ya, makasih Bu Wahyu. Makasih banyak. Silakan lagi Pak Karjianto. Oke, baik. Buah dondong, buah jeruk Bali. Penjelasannya Pak Dokter sangat jelas sekali. Baik, kita buka pertanyaan lagi dari Bapak Ibu Kepala Madrasah atau dari tim penulis ijazahnya. Silakan bersuara dengan cara ada tulisan sedikit mute. Unmute jadikan mute. Silakan, ada yang lain? Ayo Bapak Ibu. Dari Aliyah mungkin, dari Aliyah. Jelas. Ibu Maria, ada Ibu Maria? Dari Man 1 Ibu Maria. Ibu Maria dari Man 1. Adakah beliau Ibu Maria? Ada. Atau Ibu Ike? Ibu Ike? Kasih Ibu Maria. Oke. Unmute dulu Ibu Maria. Untuk bisa. Tidak bisa marah ya. Ibu Maria, tolong di suaranya. Suaranya mau. Oke. Oke, bisa ya. Maria kasih. Unmute. Kiri bawah. Suaranya Ibu. Ada Pak. Ada sayang ada. Terima kasih. Pertanyaan saya untuk Bapak Masrul ya, terkait ujian madrasah. Kita di Man 1 kan alhamdulillah selesai melaksanakan ujian madrasah kemarin. Rata-rata ujian madrasah itu 40% dari setiap nilai mapel atau total dari keseluruhan Pak untuk rata-ratanya. Halo. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, begitu juga untuk rapot itu, alhamdulillah juga Man 1 itu selesai melaksanakan semester akhir atau semester 6 untuk kelas 12. Hingganya 60% 1 sampai 5 itu semester yang ke-6 tidak dipakai lagi Pak, tidak masuk hitungan. Atau bisa kita tambahkan?
Itu pertanyaan saya. Jadi yang pertama tentang 40% nilai rata-rata kemudian yang 60% apakah tidak bisa dimasukkan nilai semester 6? Ya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, dan kami mohon kepada Ibu Bapak yang tidak bertanya, tolong mood-nya itu dijadikan unmute supaya kita fokus mendengar penjelasannya dari Pak Dr. Mas Suryanto. Kepada Bapak mungkin bisa menjawab pertanyaannya dari Ibu Haja Maria. Disilakan Pak Dokter. Oke. Baik, terima kasih Bu Maria. Jadi hasil ujian madrasah rata-rata 40% ya. Rata-rata nilai 40 ya. Kalau tidak salah rata-rata nilai 40. Kemudian nilai semester genapnya apa bisa ditambah. Jadi di surat kami, surat edaran yang terakhir itu tentang mekanisme penilaian dan pembelajaran, semua sudah diatur, diserahkan ke madrasah. Nah ini darurat. Ini masa darurat, jadi madrasah yang menentukan mekanismenya. Nah di sini kan sudah ada nilainya dan sebagainya. Maka tambah nilai dengan semester genap itu memungkinkan. Karena di surat edaran itu memungkinkan. Kenapa? Karena darurat. Dan itu nanti untuk masa darurat ini pengolahan nilainya diserahkan ke madrasah masing-masing. Itu ya. Nah, karena ini masa darurat. Jadi tahun ini agak luar biasa. Siswa yang tidak sempat ujian, nilai ujian madrasahnya diambil dari nilai-nilai semester. Siswa yang tidak sempat ujian semester, nilainya diambil dari semester ganjil ditambah nilai-nilai yang lain. Mekanismenya diatur oleh madrasah masing-masing. Jadi itu ya, Ibu Maria ya. Jadi mekanisme diatur oleh madrasah masing-masing. Nanti dibicarakan dengan para kepala madrasah, waka kurikulum dan seterusnya mekanismenya. Dan kalau lebih bagus lagi, libatkan pengas pembina di dalamnya supaya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, silakan naik Pak Kasih, Pak Karji silakan. Baik, alhamdulillah Ibu Haja Maria, tolong suaranya, makasih ya atas atensinya tadi. Oke, kita selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak kepala-kepala madrasah mungkin ada yang ingin bertanya atau kepada langsung yang penulisnya. Pak Haji, Pak Dr. Sutrisno Yusuf, ada mungkin? Oke. Oke, sip, Bu. Silakan Ibu Bapak. Pak Haris, ada pertanyaan? Oke, Pak Haris, tolong suaranya di Sudah. Jangan mute. Bisa dengar, Pak? Iya, oke. Jelas sekali, Pak. Silakan, bismillah, Pak. Pada sosialisasi tahun yang lalu, Pak Masul itu sudah menganjurkan untuk kepada madrasah-madrasah untuk membuat buku register nomor penulisan ijazah. Nah, sekarang kami sudah membuat buku register nomor ijazah, dan tahun lalu itu ada 50 siswa yang sudah ditulis ijazahnya sesuai dengan nomor yang diregister itu. Nah, sekarang untuk penulisan tahun ini, apakah nomor itu bisa dilanjutkan atau kita mulai dari 001? Kalau dilanjutkan kan kita akan masuk di 051 di nomor ijazah, Pak. Atau kita masuk di mulai di 001 lagi, Pak. 01 tahun ini. Nomor baru, Pak. Jangan dilanjutkan. Karena di belakangnya itu 06 2020. Tahun lalu 2019. Jadi kita ulang yang baru lagi. Sehingga akan terkontrol berapa jumlah siswanya. Kalau tahun ini 50 lagi, berarti ada 50 nomor lagi tahun ini. 001 sampai 050. Jadi nomor baru, Pak ya. Pak Haris ya, nomor baru. Oke. Haris, sangat jelas sekali, alhamdulillah. Mungkin ada Bapak Ibu penanya lain, mumpung kesempatan kita ketemu dengan Pak Dr. Mas Suryanto, karena beliau sudah sosialisasi. Ya, silakan. Saya dari bisa. Oh iya, Ibu Haja Masriani dari MTS Darul Mubin. Silakan Ibu Haji. Ya, terima kasih.
Pertanyaan saya mengenai penilaian. Tadi alhamdulillah sudah dijelaskan ketika Ibu Maria, pertanyaan dari Ibu Maria, diserahkan ke masing-masing madrasah. Tapi ada penekanan tadi kalau bisa dilibatkan pengawas pembina. Nah, apa tidak lebih baik Pak ketika kita kan sekarang sama-sama satu kota. Di kota kita tetapkan sekalian berapa pembobotan untuk nilai rapor yang 5 semester sama nilai semester genap, karena yang MTS kota tidak sempat melaksanakan ujian madrasah, cuma sampai di penilaian akhir tahun untuk semester genapnya. Apa tidak bisa kita samakan saja sekalian supaya lebih kuat? Di sini juga ada hadir beberapa pengawas pembina, kalau bisa disamakan pembobotan untuk yang rata-rata 5 semester itu 1 sampai 5 berapa persen, yang untuk semester genapnya berapa persen. Kalau misalnya ditambahkan tadi berarti bobotnya 50-50. Selanjutnya, untuk rata-rata tadi dicontoh, rata-rata terakhir itu hanya ada 1 angka di belakang koma. Bisa jadi 2 angka. Apakah memang ada tetapan hanya 1 angka di belakang koma atau boleh 2 angka? Di kolom rata-rata tadi Pak, yang dicontoh hanya 1 angka, kebetulan mungkin 80 sekian, 5. Tapi apa bisa rata-ratanya 2 angka di belakang koma? Terima kasih. Oke. Langsung jawab ya Pak Kardi ya. Oke Pak Dokter. Ya, bismillah Pak Dokter. Yang pertama tentang pembobotan. Untuk pembobotan nilai rapor dan nilai ujian madrasah itu sudah paten 60-40 ya. 60-40. Tapi untuk pembobotan mungkin yang dimaksud oleh Ibu Hasriani mungkin pembobotan nilai semester ganjil yang Genap, penambah. nilai semester ganjil dan genap ya. Ya, yang Nah, penambah itu Pak. jadi begini, saya mau jelaskan dulu dari awal. Untuk nilai raport jelas ya, nilai raport semester 1 sampai 5 jelas, itu kali 60%. Ya. Untuk ujian madrasah, kalau madrasah sempat melaksanakan ujian madrasah, maka nilainya itu dikali 40%. Kalau sempat. Kalau tidak sempat, rata-rata yang sanawiyah ini tidak sempat, maka kita bisa gunakan portofolio dari nilai raport. Berarti nanti nilai semester 1, 2, 3, 4, 5 itu 60%. Ditambah dengan nilai semester genap. Tambah semester genap. Sebetulnya di edaran itu tidak usah pakai tambah semester genap lagi. Tidak pakai semester genap. Jadi nilai rata-rata raport tadi dikali 60 untuk untuk raport dan kali 40 untuk ujian madrasah. Tapi ada klausul lain. Klausul lain. Madrasah bisa menambah dengan nilai prestasi yang sementara berjalan. Berarti nilai semester genap ditambah. Nah, mekanismenya bagaimana? Mau nambah ini bagaimana? Apa yang semester genapnya itu 40%, kemudian yang semester sebelumnya yang gabungan tadi 60%, atau 50-50, itulah yang dibicarakan Bapak Ibu. Mungkin paham ya? Ya. Nah, Ya, saya Pak. ulangi lagi. Ya, siap, Saya Pak. ulangi lagi, 1 kali lagi. Untuk yang tidak sempat, ini kan nilai rata-rata raport, ini semester 1 sampai semester 5. Jelas ya? Ya. Nah, misalnya rata-ratanya setelah kita rata-ratakan nilainya 80. Maka 80 ini nilai semester 1, 2, 3, 4, 5. Rata-ratanya kita gabung, kita bahagi, ternyata dapat 80 nilainya. Maka 80 ini kita kali 60%. Itulah nilai raport, rata raport. Sekarang ujian madrasah. Madrasah tidak sempat melaksanakan ujian madrasah, maka sebetulnya nilai yang 80 tadi itu tinggal kali 40%. Kali saja 40%, selesai. Tapi ada klausul lain. Ada teman-teman lain bertanya, Pak, ternyata nilainya rendah. Boleh tidak kita mau tambah? Boleh. Maka kita pakai klausul yang satunya ini. Boleh menambah dengan prestasi yang sementara berlangsung.
prestasi yang sementara berlangsung itu adalah nilai semester genap. Nilai semester genapnya misalnya cuma 2 KD. Misalnya ada 5 KD, tapi dia cuma dapat 2 KD yang sempat ada nilainya. Ditambah tugas. Maka itu dikumpul, kemudian ditambahkan dengan rata-rata yang tadi itu 80. Mau penambahannya mungkin 80, 50-50, atau 60-40, itu yang Bapak Ibu bicarakan. Kan tadi kan sudah dapat 80-80 nilai rata-rata kan? Kemudian nilai semester genapnya itu, setelah kita dapat, dia dapat 90. Maka bisa saja 80 tambah 90 bahagi 2, berarti kan dapat jadi 25. Atau mekanisme lain yang Bapak Ibu mau pakai, yang memungkinkan nilai siswa itu bertambah. Misalnya nilai rata-rata tadi 40%, kemudian nilai semester genap 60%. Itulah yang Bapak Ibu bicarakan dengan guru-guru dan pengas-pengas pembina. Sehingga kalau punya rencana menaikkan nilai madrasah, nilai teman-teman, nilai anak-anak kita. Nah, mekanismenya itu diatur di surat edaran, dan itu boleh. Termasuk kenaikan kelas. Untuk kenaikan kelas. Untuk kenaikan kelas, bagi siswa yang tidak sempat semester, maka bisa menggunakan portofolio raport. Berarti nilai semester ganjil kelas 7, nilai semester ganjil kelas 7 atau nilai semester ganjil kelas 8, itu ditambah dengan perolehan yang ada di semester genap itu. Itulah nilai semester genap. Mekanismenya bagaimana? Diserahkan ke madrasah masing-masing. Karena ini darurat. Darurat, maka diserahkan ke madrasah masing-masing. Silakan, itu yang Bapak Ibu bicarakan dengan pengas pembina Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya Pak. Ya. Masih yang rata-rata Pak, yang berapa angka di belakang koma? Oke. Untuk rata-rata 1 angka di belakang koma. 1 angka. Jadi kalau dapat 2 angka, maka salin ke depannya. Misalnya begini, 75,8. 75,88. Berarti menjadi 75,9. Nah, misalnya 75,33. Berarti 75,3. Kalau 5 di belakangnya genapkan ke atas, kalau di bawah 5, maka genapkan ke bawah. Oke ya? Oke. Silakan lagi Pak Karji. Baik Pak Dokter, alhamdulillah penjelasannya sangat jelas dan kita bersyukur. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain ingin bertanya, kami persilakan. Bapak Ibu, kami persilakan. Masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu, jangan sampai nanti sota salah baru. Karena pengalaman setiap tahun Bapak Ibu, pengalaman setiap tahun yang paling banyak kesalahan penulisan itu ada 90 lebih ijazahnya. Yang tersedia di saya itu cuma sekitar 30-an, maka masih saya tahan dan saya pesan dulu yang ada, setelah itu baru kita kasih. Ini. Demikian juga sanawiyah, ibtidaiyah. Paling banyak itu di kota. Saya pernah mengganti di kota MI. Ada 2 MI yang saya pernah ganti banyak. Ada 3 MI yang saya sempat ganti banyak. Karena ijazahnya itu sebelum dicap, dilaminating dulu. Cap. Jadi setelah dicap, setelah dilaminating, dapat ingat belum tercap. Salah semua ada 80-an yang saya ganti waktu yang beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Karena tim penulisnya masih menjumlah lagi nilainya. Nilai yang ada di situ tinggal mau tulis, dia masih jumlah lagi. Setelah diserahkan ke orang tua, kemudian orang tua protes. Orang tua dari Diknas Provinsi, mereka protes, kenapa nilainya menurun? Setelah itu, hanya saya harus ganti lagi. Nah, tapi saya salut dengan madrasah-madrasah yang jumlah siswanya banyak. MAN 1, MTS 1, yang jumlah siswanya 3-400-an,
saya hampir dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah ada permintaan penggantian ijazah. Ini makanya di mana-mana, kalau di mana-mana, kalau saya sosialisasi di kabupaten yang lain, itu yang saya bawa. Ini siswanya cuma 10, salah ada 5. Itu MS dan MA, siswanya yang ratusan tidak pernah salah. Karena ada di daerah lain yang sama dengan yang kasus yang tadi juga, yang siswanya ada 10, salah semua. Bayangkan siswa cuma 10, salah semua. Makanya kalau ada yang kesalahan begitu, kepala madrasahnya tidak pernah datang lagi. Yang disuruh yang honorer. Karena saya pasti memarahi betul itu. Jadi honorer yang disuruh untuk membawa itu, untuk minta. Karena saya pasti marahi habis, itu salah semua begitu. Mari silakan Bapak Ibu, kalau masih tak ingat, silakan ditanya Bapak Ibu. Oke, silakan. Oke, Bapak Ibu, disilakan Ibu Bapak. Ini pengalaman yang luar biasa dari Pak Dokter. Jadi banyak salah. Kenapa kita harus mengikuti sosialisasi ini adalah menutup pintu kesalahan. Jadi mungkin silakan kami buka pertanyaan lagi dari Ibu Bapak mungkin. Dari Alia, Madrasah Alia Muhammadiyah, mungkin ada? Berarti sejelas semua ini kalau begitu. Sudah jelas semua. Mudah-mudahan sejelas dan tidak ada kesalahan penulisan. Iya. Saya ingin tanya sekali lagi, Ibu Bapak sudah jelas ini atau bagaimana? Satu lagi Pak. Jelas. Satu lagi. Ibu masih silakan. Yang untuk nilai yang akan diolah di ijazah itu Pak, nilai pengetahuan kan? Kalau kemarin sempat ditanya di sosialisasi tahun kemarin pengetahuan. Apa tahun ini masih pengetahuan juga atau sudah ada perubahan? Masih tetap pengetahuan. Masih tetap pengetahuan. Nah, saya mungkin tambahkan Pak Karji, mohon izin beberapa menit. Dokter, ya, bismillah. Jadi Bapak Ibu, insya Allah di penulisan ini, supaya tidak terjadi kesalahan penulisan ijazah, mungkin apalagi ada yang nama-nama panjang, Peggy Melati Sukma Harum Wangi sepanjang hari, panjang sekali. Jadi Bapak Ibu tulis dulu, mungkin ada ijazah yang kita copy, kemudian kita tulis di situ settingan namanya, supaya besarannya, pasnya itu tepat. Itu yang satu. Kemudian nilai, mohon nilai yang diserahkan ke penulis ijazah, nilai yang sudah menulis, kalau dalam bentuk Excel, mungkin kasih besar dia nilai. Pengalaman tahun lalu di Jawa, bukan di kita, di Jawa. Jumlah siswanya 300-an. Dia pakai Excel, pakai data Excel, pakai kolom. Kemudian orang yang menulis ini pakai kertas. Jadi setiap nama ini kita taruh kertas. Karena setengah malam tulis, akhirnya nilai yang misalnya namanya Mas Rulianto, tapi nilai yang diambilnya yang di bawah. Dengan rasa percaya diri dia menulis, selesai. Begitu mau yang terakhir, ijazah masih ada satu yang mau ditulis, nilai tidak ada. Nah, ternyata salah. Setelah dicek, sekitar setengah, ratusan lebih yang tak salah. Ini. Makanya ini mohon yang mau ditulis itu siapkan dengan baik. Kemudian cari orang yang tulisannya bagus. Maksudnya mau telepon berdiri, muka saya miring, silakan. Mau berdiri, mau ke belakang, miring ke depan begini, silakan. Nah, yang penting bisa dibaca dan jangan pakai huruf embel-embel. Huruf embel-embel, jangan pakai huruf embel-embel. Huruf yang terang saja. Gaya itu Pak Dokter ya? Huruf yang biasa saja, jangan huruf yang sama dengan yang ada di nama-nama yang di Jakarta. Ini ya. Ini Bapak Ibu pastikan. Yang terakhir, kantor itu. Karena tidak ada yang bertanya, terakhir dari saya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, ijazah tahun ini beda dengan tahun yang lalu pengadaannya. Insya Allah bulan Mei akhir, ijazah ini sudah ada. Ini disampaikan oleh Kasubdit. Akhir Mei ini sudah ada. Ketika sudah ada, mohon segera Bapak Ibu menulis
Nah, dan kalau ada kesalahan penulisan, saya ingatkan lagi. Dan kalau ada kesalahan penulisan, segera jangan simpan-simpan. Bu, siapa itu? Setelah selesai Nomor ditulis, WA. setelah selesai ditulis, segera dibagi dan mohon disuruh cek apakah ini benar atau tidak. Karena masih ada kesalahan. Karena tahun ini baru-baru Bapak Ibu sekalian, baru-baru ada yang Desember itu baru minta, yang dari tempat yang jauh baru minta, ada yang salah ijazah. Salah penulisan nama orang tua. Ini fatal sekali. Untungnya di saya itu masih ada simpanan. Tapi untuk tahun 2020 tidak ada simpanan sama sekali. Tidak ada simpanan sama sekali. Karena jumlah ijazah sesuai dengan data PDUM yang Bapak Ibu kasih masuk. Di data PDUM itu untuk sanawiyah ada 3.800-an. Untuk aliyah ada 1.300-an. Jadi cuma sejumlah itu yang dikasih. Kami tidak dimintai data berapa jumlah ijazah. Karena sudah diambil dari PDUM. Makanya tahun-tahun bulan-bulan kemarin kita sangat getol sekali lewat operator bagaimana PDUM itu diisi. Alhamdulillah selesai juga. Saya kira itu ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas undangannya, penghargaan ke saya untuk menyampaikan sosialisasi ini. Moga-moga Bapak Ibu Kepala Madrasah meneruskan nanti hasil sosialisasi ini ke teman-teman penulis ijazah, mudah-mudahan tidak bias. Itu satu. Yang kedua, mohon juknis penulisannya itu yang dibaca. Jangan yang PowerPoint yang ini. Kan ini tidak lengkap, juknisnya dibaca. Moga-moga tidak ada kesalahan tahun ini dan tim penulis ijazah akan diberikan kekuatan dari diberikan hidayah supaya tidak ada kesalahan dalam penulisan ijazah. Saya kembalikan lagi ke Pak Karjianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Masrulyanto yang sangat jelas, sangat gamblang. Beliau telah menyampaikan kepada kita semua dan beliau berharap 3 hal. Harapan beliau yang pertama adalah Bapak Ibu Kepala Madrasah mungkin yang tidak bersama dengan timnya hari ini bisa menyampaikan kepada timnya, dan alhamdulillah bagi Bapak Ibu Kepala Madrasah yang juga bersama tim-timnya, tim penulis ijazah pada khususnya, bisa menyampaikan, bisa melaksanakan apa yang telah didapat ilmu pada hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu jangan puas juga agar segera juga membaca juknis yang telah ada, yang telah dikirim oleh Pak Dr. Masrulyanto. Dan yang ketiga adalah harapan beliau, juga harapan kita semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya mohon izin dulu sama Pak Kasibima, Ibu Perwas. Bagaimana? Pak Dr. Masrul, sudah selesai Pak Dokter ya? Sudah selesai. Ya, selesai. Pak, atas nama keluarga besar dari Akademi Pendidikan Madrasah, dari Ibu Perwas dan Bapak Ibu Pengawas Pembina, dan seluruh kepala-kepala madrasah, baik dari MTS, negeri dan swasta, madrasah aliyah negeri dan swasta, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Masrulyanto yang telah bersedia meluangkan waktu, karena saya yakin, saya tahu bahwa beliau mulai dari madrasah-madrasah, MI, MTS, MA, bahkan AA, se-Provinsi Gorontalo. Sekali lagi terima kasih Pak Dokter atas waktu dan kesempatan. Doa terbaik semoga Pak Dokter senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Karjianto yang mengudara di 2276550 mengucapkan terima kasih dan undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Buat apa beli papan kalau tidak digergaji? Buat apa wajah tampan kalau tidak pintar mengaji? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.